Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita mau merenungkan sebagian firman Tuhan, mendahului perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Kita harus mengutamakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tuhan, berikan hikmat, pengertian akal budi dalam hati dan pikiran kami saat kami mau menerima pewahyuan firman-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Terlebih hamba-Mu yang mau menyampaikan, Tuhan berikan juga isi hati, pikiran, perasaan daripada-Mu, supaya firman-Mu jadi kekuatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Puji Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan. Biarlah renungan ini yang singkat ini menjadi kekuatan yang baru dalam hati kita sepanjang hari ini. Jadi firman Allah sudah jelas dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsaku dan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Dan Tuhan katakan selanjutnya, Dia menyertai kita. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, saya mau berkata, sejak kita percaya Yesus dalam lahir dari lingkungan keluarga di mana kita berada pada saat itu, sebenarnya Tuhan sudah berikan kita tanggung jawab. Tuhan sudah berikan kita tugas. Bahkan saya berkatakan sudah ada kewajiban yang harus kita lakukan. Dan hari-hari ini, inilah tugas, tanggung jawab, kewajiban yang Tuhan mau kita melakukannya. Dia katakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada tanggung jawab. Saat kita ada di muka bumi ini, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, saudara, supaya setiap orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada, mereka kita jadikan juga sebagai murid Yesus atau sebagai pengikut Yesus, atau dikatakan percaya kepada Yesus. Jadi ini tanggung jawab yang harus kita ambil, yang kita harus laksanakan. Kalau kita dapat perintah dari seorang pemimpin kita, kita harus kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan, mungkin kita akan dikeluarkan dari satu perusahaan itu, atau kita tidak diberikan tambahan yang seharusnya kita sudah terima waktu-waktu yang lalu. Hari ini Dia tidak akan berikan. Lebih jauh lagi, Tuhan mau kita mau menjadi agen perubahan. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa orang tidak mampu percaya Yesus adalah Tuhan? Pertama, karena mereka tidak mau. Mereka tidak mau percaya Yesus. Oleh karena itu ada tanggung jawab, kita harus memberitahukan, menyampaikan di luar keselamatan yang datang daripada Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Orang yang tidak percaya Yesus adalah tanggung jawab kita supaya mereka percaya Yesus. Jadi untuk percaya Yesus itu adalah anugerah
pemberian, kasih karunia. Kita percaya itu bukan datang dari kita, tapi datang dari Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kita yang sudah percaya Yesus, bagaimana supaya orang yang belum percaya Yesus, tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita mendoakan, minta belas kasihan daripada Tuhan supaya dia bisa percaya Yesus. Saudara, yang kedua, tanggung jawab yang Tuhan bebankan dalam hati kita setelah kita percaya Yesus adalah bagaimana supaya kita bisa merubah orang yang saudara kasih dalam Tuhan sudah percaya Yesus, tapi belum lebih lagi saudara kasih dalam Tuhan sungguh-sungguh tidak punya rasa tanggung jawab dalam hatinya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena dia sudah hidup dalam zona nyaman, tidak mau berubah lagi. Saya sudah lahir Kristen, saya tidak mau lagi melihat susah payah, tidak mau lagi mengeluarkan tenaga, bahkan pikiran, tidak mau berpikir lagi. Yang penting saya sudah lahir Kristen, sekarang saya percaya Yesus, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam zona nyaman itu sudah tidak mau peduli dengan situasi dan kondisi, terlebih tidak mau memahami isi hati Tuhan. Ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya kembali, orang yang hidup dalam zona nyaman, bukan tidak bisa berubah, tapi ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya di dalam doa-doa sebagai orang percaya, doa orang benar besar kuasanya. Orang yang hidup dalam zona nyaman adalah juga tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya untuk mendoakan dia supaya dia bisa datang lebih lagi, mau sungguh-sungguh percaya dan melayani Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa orang sulit percaya Yesus, tidak mau berubah? Yang ketiga, karena tidak ada teladan yang dia lihat. Dia tidak melihat teladan di lingkungan di mana dia berada, di mana dia tinggal, dia bekerja. Ya, dia berpikir sama saja percaya Yesus dan bahkan tidak percaya Yesus sama saja. Nanti kita lihat saja sesudah mati. Katanya seperti itu. Oleh karena itu, ada tanggung jawab kita yang ketiga. Bagaimana seorang agen perubahan harus memberikan teladan dari perkataan, perbuatan dalam kehidupannya hari lepas hari. Pagi hari ini renungan singkat ini memberikan kita semangat, motivasi. Ternyata bahwa hidup kita punya manfaat. Kita harus berubah supaya orang yang tidak mau percaya Yesus bisa berubah. Orang yang mau hidup dalam zona nyaman lewat perbuatan hidup kita, dalam doa-doa kita secara pribadi, dia akan melihat ada perubahan dalam hidup kita, dan dia juga mau merubah. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, teladan kita sebagai seorang agen perubahan, kita harus hidup seperti Kristus, hidup suci, hidup kudus, dan hidup sempurna, tidak bercacat celah. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.